Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 5. Jumpa lagi dengan Edo ya. Hari ini Edo akan temani kalian belajar bersama di kelas 5, tepatnya pada pembelajaran yang keempat, tema 7, subtema yang kedua. Materi yang akan kita pelajari hari ini antara lain yang pertama, proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian kita akan pelajari juga tentang unsur-unsur budaya. Yuk awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari. Simak baik-baik ya materi yang Edo sampaikan. Sebagai negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menjalankan pemerintahan serta kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa segera memanfaatkan dengan sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu PPKI yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945 diketuai Insinyur Soekarno dan wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta. PPKI menggantikan tugas BPUPKI yang sudah berakhir. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Apakah kepanjangan PPKI dan BPUPKI? Ya, benar. PPKI merupakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sedangkan BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih memahami tentang proses pembentukan NKRI, simak dan pahami baik-baik ya teks bacaan berikut ini. Sahabat belajar kelas 5, setelah kita membaca teks tentang proses pembentukan NKRI, yuk cari tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah tugas PPKI? Benar sekali, tugas PPKI melakukan upaya-upaya persiapan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa hasil sidang PPKI yang pertama? Hasil sidang PPKI yang pertama yaitu penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja BPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Republik Indonesia. Hasil yang kedua, Insinyur Soekarno dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian hasil sidang PPKI yang ketiga, tugas Presiden Republik Indonesia untuk sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Pertanyaan yang berikutnya, apa tujuan pembentukan KNI? Ya, benar sekali. Tujuannya adalah sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Pertanyaan yang keempat, kapan BKR sebagai cikal bakal TNI dibentuk? Ya, tepat sekali pada tanggal 22 Agustus 1945. Dan pertanyaan yang terakhir, tuliskan 8 provinsi yang dibentuk sebagai hasil sidang PPKI yang pertama, yaitu antara lain yang pertama Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Provinsi Maluku, Sulawesi, dan Provinsi Kalimantan. Sahabat belajar kelas 5, yuk sekarang kita pelajari tentang unsur-unsur budaya berikut ini. Unsur-unsur budaya yang pertama adalah religi atau kepercayaan. Di Indonesia diakui adanya 6 agama resmi, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Semuanya dapat mengembangkan sikap toleransi dan kerukunan. Kemudian unsur budaya yang kedua adalah mata pencaharian. Keragaman alam di Indonesia menyebabkan mata pencaharian masyarakatnya juga beragam.
Sebagian penduduk Indonesia menjadi petani karena memang tanahnya subur. Sementara itu, orang-orang yang tinggal di tepi sungai atau pantai mengandalkan perikanan sebagai mata pencahariannya. Lalu ada pula yang menjadi pedagang, peternak, pekerja jasa, atau mata pencaharian lainnya. Kemudian unsur budaya yang ketiga adalah teknologi dan peralatan. Teknologi berkaitan dengan kepandaian dan keterampilan orang dalam membuat atau melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknologi bermula dari bentuk yang sangat sederhana, lalu berkembang terus sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Selain itu, kebutuhan manusia mulai beragam. Teknologi yang sudah ada sejak zaman dulu hingga sekarang, seperti teknologi dan peralatan senjata, wadah, alat angkut, tempat berlindung atau rumah, alat pembuat makanan dan minuman, serta pakaian dan perhiasan. Unsur budaya yang berikutnya adalah kesenian. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki kesenian yang menjadi ciri khasnya. Kesenian dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, kesenian yang dapat dinikmati oleh mata. Misalnya seni patung, seni ukir, seni lukis, seni rias, seni tari, dan seni pedalangan atau wayang, maupun juga seni olahraga. Kemudian kesenian yang dapat dinikmati oleh telinga, misalkan seni musik dan seni sastra. Setiap suku di Indonesia juga memiliki lagu daerah, alat musik, dan berbagai keseniannya sendiri-sendiri. Kemudian unsur budaya yang berikutnya adalah pengetahuan. Berbagai suku bangsa di Indonesia telah memiliki pengetahuan yang tinggi. Pengetahuan itu telah mereka terapkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan hidup. Pengetahuan itu antara lain tentang alam sekitar, flora fauna, bahan-bahan mentah, benda-benda di lingkungan alam, tubuh manusia, sifat dan kelakuan manusia, serta pengetahuannya tentang ruang dan waktu. Misalnya pengetahuan tentang berbagai jenis tanaman dan ramuan obat tradisional, pengetahuan menentukan arah orang Dayak sehingga tidak tersesat di hutan belantara, dan pengetahuan menentukan arah para pelaut tradisional kita ketika mengarungi samudra dengan kapal pinisinya sehingga bangsa kita dikenal sebagai bangsa bahari. Kemudian unsur budaya yang keenam adalah sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan adalah pola hidup yang menjadi kebiasaan dan dianut serta telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Ada sistem perkawinan, sistem kekerabatan, dan sistem berperilaku dalam masyarakat. Contohnya, sistem marga pada suku Batak dan sistem terah pada suku Jawa. Kedua contoh ini merupakan sistem kekerabatan suku-suku tersebut. Unsur budaya yang terakhir yaitu bahasa. Setiap suku bangsa mempunyai alat komunikasi sendiri-sendiri yang terkadang hanya dimengerti dan dipakai oleh suku itu sendiri. Itulah yang dinamakan dialek. Lalu, bagaimana suku-suku di Indonesia bisa berkomunikasi dengan suku lain? Beruntunglah kita memiliki bahasa Indonesia yang telah ditetapkan sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Tentu kalian masih ingat kan dengan salah satu Ikrar Sumpah Pemuda 1928. Nah, sahabat belajar kelas 5, kalian telah mengetahui unsur-unsur budaya di Indonesia. Keragaman unsur budaya tersebut lahir karena adanya berbagai faktor. Faktor itu seperti faktor biologis, keturunan, ras suku, geografis atau keadaan alam, dan historis itu sejarah atau masa lampau, serta keterbukaan terhadap pihak luar. Oke sahabat belajar kelas 5, sampai di sini dulu ya Edo menemani kalian belajar. Semoga materi yang Edo sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.